Shalom. Ya, Allah Immanuel ada bersama dengan kita semua. Amin. Kita sudah melewati tahun 2020 dan sekarang masuk 2021, baru 2 minggu kita melewatinya. Tapi saya percaya tangan Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin. Biarlah hidup kita terus mengasihi Tuhan. Nah, tahun ini ada sebuah tema besar yang diberikan kepada kita di gereja Tuhan di mana kita berada. Kita akan banyak berbicara mengenai membangun karakter ilahi, karakter yang mencerminkan sifat Allah dalam hidup orang percaya. Ya, nah karakter ilahi ini harus dibangun dalam diri kita, setiap orang percaya. Salah satunya adalah bicara tentang ketaatan. Hari ini akan kita banyak bicara tentang ketaatan. Taat itu bicara tentang menurut, patuh, ya, mengikuti perintah. Saya memberikan judul firman Tuhan adalah hikmat dari ketaatan. Maksudnya apa? Kita mendapatkan sesuatu hal dari pelajaran hari ini, ya, dari pengertian tentang hikmat. Nah, saya percaya bahwa ketaatan kita yang tertinggi adalah kepada Tuhan. Amin. Ketaatan tertinggi kita kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita mentaati Dia, firman Tuhan mengajar kita tentang ketaatan kita kepada orang tua. Ya, kita mengasihi, menghormati orang tua. Ketaatan kita kepada majikan kita. Ketaatan kepada pemimpin rohani kita. Ketaatan kepada pemerintah, ya. Ketika kita mengupayakan atau menghormati kepada Tuhan kita, maka ketaatan kita kepada Allah itu dan sehingga kita akan melakukan perintahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa perintah Allah itu berlaku seimbang. Bukan hanya kepada satu arah untuk kita memberikan ketaatan kita, tetapi kepada orang yang menerima ketaatan daripada kita. Orang tua yang menerima ketaatan atau penghormatan daripada anak-anaknya, maka firman Tuhan mengajari supaya orang tua mengasihi. Orang tua jangan membuat anak itu kecewa. Ketika majikan menerima ketaatan daripada bawahan atau karyawan yang ada, maka firman Tuhan mengajar bahwa majikan bisa memperhatikan karyawan bawahannya. Pemimpin rohani yang mendapatkan ketaatan daripada gembalaannya atau jemaat Tuhan yang ada, maka firman Tuhan mengatakan bahwa gembala-gembala, biarlah engkau menggembalakan dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Ketika kita taat pada pemerintahan, maka Tuhan berkata bahwa pemerintahan jangan bertindak lalip. Firman Tuhan selalu berbicara seimbang, bukan hanya kepada satu arah. Demikian juga ketika kita merenungkan tentang hubungan suami istri, ya seperti firman Tuhan, hai suami, ya kasih istri, ya istri tunduk kepada suami. Seringkali ada satu firman Tuhan yang kita tangkap untuk kepentingan kita, tetapi firman Tuhan selalu seimbang, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar tentang hal ini supaya karakter ilahi itu makin nyata dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya berkata bahwa ketaatan tertinggi kita hanya kepada Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, sayang di tengah-tengah yang kita percayai, kadang-kadang ketaatan itu dialihkan kepada mamon. Ya, orang-orang taat kepada uang. Ya, ketaatannya bukan kepada Allah. Makanya ada suap, ya. Ada manipulasi, ada dosa-dosa yang dilakukan karena ingin uang, ya. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kita senantiasa bahwa kita tidak bisa memiliki dua tuan. Ya, kita harus pilih Tuhan atau mamon. Ya, itu adalah pilihan. Dan saya mempercayai bahwa kedewasaan rohani bukan ditentukan oleh uang, bukan ditentukan oleh berkat, tetapi ditentukan oleh ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Minta tolong mic-nya saya bisa agak dinaikkan supaya saya tidak terlalu menjerit. Ya, kedewasaan rohani bukan ditentukan berkat atau karunia yang kita terima.
kita merasa bahwa ketika Tuhan membuat kita kaya, ketika kita memiliki segala sesuatunya, kita merasa Tuhan itu sayang dengan kita. Itu membuktikan kedewasaan rohani kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan setiap orang yang mengaku berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan perintah Tuhan. Ketaatan itu menentukan. Ya, ketaatan dalam melakukan firman Tuhan itu menunjukkan siapa kita. Dewasakah atau tidak secara rohani. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kita akan membaca di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan di ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca di ayat yang genap. Kita sama-sama akan membacanya. Ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sama-sama jemaat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sama-sama. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Nah, firman Tuhan ini diberikan oleh Musa kepada angkatan-angkatan yang baru, ya. Angkatan baru yang tidak tahu peristiwa apa yang terjadi selama perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka ini adalah orang-orang yang akan segera memasuki tanah Kanaan. Ditulis agar mereka tidak melakukan kesalahan daripada nenek moyang mereka. Ya, maka Musa menuliskan kitab Ulangan ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada firman Tuhan ini? Kita bisa merenungkan tentang ketaatan. Yang pertama adalah bicara tentang ketaatan itu diuji melalui masalah. Ketaatan diuji melalui masalah. Firman Tuhan tadi berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Perjalanan bangsa Israel itu seperti perjalanan iman kita di dalam dunia ini. Ya, harusnya perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sebuah perjalanan yang harusnya disyukuri. Harusnya mereka bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan karena mereka bebas dari perbudakan. Mereka lepas dari segala penderitaan yang ada. Dan mereka segera memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yang penuh susu dan madu, yang berkelimpahan. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan yang ada, mereka mengeluh, mereka mengomel, ada banyak hal-hal yang mereka tidak suka, yang mereka alami di padang gurun. Dikatakan bahwa 10 kali mereka mencobai Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Sebagian besar orang yang sudah melihat perbuatan tangan ajaib Tuhan. Air yang tidak ada, Tuhan berikan. Daging yang mereka minta, Tuhan berikan burung puyuh. Tuhan memberikan perlindungan tiang awan dan tiang api, menuntun mereka. Sebagian besar orang itu yang mengalami mujizat di padang pasir yang ada. Mereka tidak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Dosa mereka. Perjalanan padang pasir merupakan proses belajar. Belajar apa? Sabar. Di tengah-tengah perjalanan, kepanasan mereka, ya padang pasir yang luas.
Mereka juga belajar untuk percaya kepada perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Tuhan menolong mereka di dalam peperangan-peperangan yang ada. Mereka juga belajar bahwa ketika mereka mentaati firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan keluar sebelum mereka memasuki di dalam Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan ada dua kemungkinan masalah yang timbul dalam hidup kita. Yang pertama adalah masalah-masalah karena dosa kita atau kesalahan kita. Ya. Sudah tahu kalau melanggar lalu lintas, maka akan ditangkap polisi, ya, ditilang. Sudah tahu kalau kereta api akan lewat, ya, palangnya akan turun, maka kita harus berhenti. Tapi ada orang-orang yang menerobos sehingga terjadi kecelakaan. Ya, ada kesalahan-kesalahan kita ini sebenarnya harusnya hidup sederhana dengan pendapatan yang ada, tetapi ingin berlebih, ambil utang, akhirnya sekarang terlibat dengan hutang. Kesalahan masa lalu. Bukan karena kita tidak tahu konsekuensinya, tapi karena kita mengabaikan peringatan. Bukan kita tidak tahu masalah yang timbul, tapi kita tidak mengerti atau tidak melakukan perintah Tuhan. Sehingga terjadi masalah dalam kehidupan kita. Orang tua pada berkata, janganlah nikah dengan orang itu. Ya, ketika kita melanggarnya, sekarang ada kesulitan, mungkin itu salah satu hal yang kita harus hadapi. Bukan tidak tahu, bukan tidak mengerti, tapi kita tidak mentaati. Sehingga timbul masalah dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, masalah yang timbul dalam kehidupan kita, ya mungkin karena perjalanan hidup kita. Seperti saat ini pandemi melanda seluruh dunia, semua orang mengalami masalah yang ada. Ya kita harus jaga jarak, kita tidak bisa gampang ketemu dengan orang, kita harus cuci tangan, ya. Kita ada masalah keuangan, penurunan, mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada kehilangan orang-orang yang kita sayangi, ya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita karena perjalanan yang ada. Tapi pada kondisi-kondisi seperti ini, ketika kita mengalami masalah yang ada, biarlah kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Biarlah kita tetap taat akan perintah Tuhan. Karena ketaatan itu diuji melalui masalah ini. Apakah kita tetap berpegang pada perintahnya atau tidak? Ya. Apakah kita tetap memegang perintahnya atau tidak? Memang lebih mudah bagi kita kalau taat itu menghasilkan keuntungan atau menghasilkan sesuatu yang memberkati kita. Tapi ketika ketaatan itu dianggap kita merugikan kita, tidak membawa keuntungan, tidak masuk akal, tidak sesuai harapan, seringkali kita berontak dengan hal ini. Kalau dibayangkan secara nalar, orang berjalan di padang pasir, kekurangan air, kelaparan, ya, mereka menghadapi bahaya di padang pasir. Masa enggak boleh ngomel? Masa enggak boleh komplain, ya. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan mereka, ya, mereka tidak taat dan yakin akan pertolongan Tuhan. Ya, mereka tidak berpegang akan perintahnya, mereka tidak sadar bahwa Tuhan itu sedang merancangkan hal yang baik bagi hidup mereka. Kalau kita bayangkan cerita daripada Abraham, ya. Abraham umur 75 tahun dijanjikan Tuhan bahwa keturunanmu seperti bintang di langit, ya, pasir di laut. Tapi pada akhirnya 25 tahun dia harus menunggu anak itu dan yang ada hanya satu orang aja. Kemudian Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Bukankah ketaatan seperti ini bukan ketaatan yang gampang kita lakukan? Tetapi ketika Abraham percayakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia berpegang pada perintahnya dan taat. Ya, dia mendapatkan kelepasan, jawaban daripada apa yang dia mungkin saat itu jadi pergumulan dalam kehidupan dia. Bagi kita, sebenarnya ketaatan itu adalah pilihan. Kita mau pilih taat sama Tuhan, kepada perintah Tuhan,
atau kepada akal budi kita, pikiran kita. Kalau ini menguntungkan kita, maka aku mau taat. Aku mau bayar perpuluhan supaya diberkati Tuhan. Aku ibadah supaya aku diluputkan dari masalah. Tapi ketika ketaatan yang kita anggap tidak menguntungkan kita, masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata, apakah mungkin aku melakukan ini? Ini kan merugikan aku. Seringkali itu menjadi pilihan yang sulit untuk kita lakukan. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah ada pilihan-pilihan masa lalu yang membawa kita sadar bahwa sebenarnya masalah yang timbul dalam hidupkan kita karena kesalahan atau dosa masa lalu. Dan kalau kita diingatkan hal itu, mari datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau engkau saat ini sudah periksa hatimu dan kau merasa, ya kondisiku seperti ini, dan aku tidak merasa melakukan sesuatu, mari tetap taat, ikuti perintah Tuhan. Percaya, ya ketaatan kita, ya yang kita hadapi, memang ada masalah. Tetapi itu akan membuktikan bahwa kemurnian hati kita di dalam mengiring Tuhan. Hal yang kedua, kita bisa merenungkan bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Ya, firman Tuhan berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saat itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam perjalanannya sekitar 1 bulan lebih, dikatakan tanggal 15 bulan kedua ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami kelaparan. Ya, semua bahan makanan yang mereka miliki, mereka tidak punyai lagi. Sehingga mereka mengeluh, apakah engkau Musa membawa kami di padang pasir ini sehingga kami mati kelaparan? Dan ketika hal itu dibawa Musa kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau mana, ya, di pagi hari, dan aku akan memberikan daging di pada senja hari. Tuhan kirimkan puyuh. Ya, perjalanan padang pasir yang ada, ya, membuktikan bahwa manusia itu hidupnya bukan dari roti saja, dari yang diupayakan diri sendiri, tetapi manusia hidup dari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan, dari yang tidak mungkin, dari yang tidak ada. Ketika kita taat sama Tuhan, maka ketaatan itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam terjemahan yang lain berkata demikian, ya, ia menjadikan kamu rendah hati dengan membiarkan kamu lapar. Kemudian ia memberi kamu makanan mana, makanan yang sebelum itu tidak dikenal oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Ia berbuat demikian supaya kamu menyadari bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Penghasilan, pendapatan kita, apa yang kita dapatkan tidak pernah mengenyangkan jiwa kita. Yang wajib kita lakukan ialah mentaati firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang penting bagi kita mentaati firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan ada catatan, makanan bukanlah hal yang paling utama, dan bahwa hidup yang sesungguhnya berasal dari ketaatan kepada setiap firman Allah. Camkanlah hal ini. Makanan bukan hal yang paling utama, bahwa hidup yang sesungguhnya berasal dari ketaatan kepada setiap firman Tuhan. Mereka tidak punya makanan, mereka kelaparan, tapi Tuhan sediakan buat mereka. Ketaatan kepada setiap firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting. Berapa kali mungkin kita berpikir demikian, orang yang tidak dekat Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, kok rasanya lebih kaya, lebih sehat, lebih memiliki segala sesuatu. Aku memutuskan dekat sama Tuhan, tapi mengapa hidupku seperti ini? Mungkin ada yang seperti ini. Di dalam Mazmur 73, Mazmur Asaf, dia berkata demikian, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah,
Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini keluhan dari seorang pemazmur. Dia merasa hidupnya sia-sia. Orang lain yang tidak kenal Tuhan diberkati rasanya kaya, sehat, gemuk. Tapi mengapa hal ini terjadi dalam hidupku? Kita merasa seperti Mazmur ini. Tapi saya berkata, ingat, jangan menjauh daripada Tuhan. Tetaplah engkau percaya hidupmu pada Tuhan, mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Ya, ketaatan kepada Tuhan itu berhubungan dengan rasa percaya kita. Siapa yang kita percayai dan kita mempercayakan hidup kita kepada siapa. Itu bicara tentang ketaatan. Ya, ketaatan adalah tentang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Abraham, contoh yang lain daripada lain bangsa Israel. Dia taat sama Tuhan. Anak satu-satunya dia serahkan. Dia mempercayai Tuhan tidak pernah berdusta. Kalaupun dia sudah berbicara itu, kalau anak ini mati, Tuhan pasti akan lakukan sesuai dengan janjinya. Itu yang dipercayakan oleh Musa. Itu bicara tentang ketaatan dia. Dia percaya kepada siapa dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Siapa yang kita percayai? Uangkah? Hartakah? Kedudukankah? Saya membawa kita semua, baiklah kita percaya sama Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Asaf akhirnya berkata demikian di dalam terjemahan yang lain. Tetapi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dari perenungan Asaf dia berkata akan binasa. Karena ia membinasakan orang-orang yang menyembah Allah-Allah yang lain. Itu hasil dari perenungan Asaf yang berkata, Tuhan tidak adil. Apa yang aku lakukan rasanya sia-sia. Sampai akhirnya berkata, orang-orang yang tidak menyembah Allah, maka Tuhan akan membinasakan. Sedangkan aku, ini sebuah keputusan, akan berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup dengan Dia. Apakah itu yang jadi keputusan kita juga? Sedapat-dapatnya aku hidup dekat Dia. Aku telah memilih Dia dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana Ia menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan. Ketika kita memutuskan dengan dekat Tuhan, maka kita akan satu kali berkata, aku akan bicara, bercerita, Allah yang menyelamatkan aku dengan cara-cara yang mengagumkan. Seringkali mungkin kita tidak sabar. Seringkali kita merasa apa yang kita alami berat sekali. Tapi ketika kita memutuskan, saya berdoa satu kali, kita akan bercerita tentang cara-cara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita percayakan hidup kita kepada Allah yang sanggup melakukan cara yang ajaib menyelamatkan. Tahun 98, ketika kondisinya hampir sama seperti inilah. Ekonomi lagi buruk, ada banyak PHK, ada banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kali itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan ini sering saya ceritakan. Karena saya percaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika itu banyak orang yang di PHK, tapi saya mengalami promosi. Saya mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Orang-orang dikeluarkan, tapi saya mendapatkan. Sementara kondisi perusahaan tidak makin baik, pada akhirnya memang terjadi pemutusan kerja. Tapi pada waktu itu, saya mendapat satu hal yang tidak diduga. Saya di PHK 2 kali, di perusahaan yang sama, artinya apa? Dapat pesangon 2 kali. Tuhan peliharakan keluarga kami. Sebelum saya harus mengakhiri perusahaan yang ada, Tuhan sudah sediakan perusahaan saya bekerja. Saya merasa campur tangan Tuhan itu luar biasa. Saya mau kesaksian ini juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya,
Ketaatan itu mendatangkan berkat, Bapak Ibu Saudara. Tinggal pilihan kita seperti apa. Ketika kita taat, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Hal yang lain adalah ketaatan terbentuk oleh disiplin. Firman Tuhan berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya. Disiplin itu bicara patuh pada peraturan secara konsisten. Misalnya karyawan nih harus masuk jam 8, maka dia jam 8 atau sebelumnya sudah masuk. Itu bicara tentang disiplin. Tapi kalau misalnya masuk jam 8, kadang-kadang masuk jam 8.15, jam 8.10, kadang-kadang setengah 8, kadang-kadang jam setengah 9. Ini menunjukkan ketidakdisiplinan. Kalau bicara tentang orang tua kita mengajar hidup yang disiplin, teratur. Kalau bangun pagi, ya kita diajar untuk doa, ya lipat selimut, kemudian mandi, sikat gigi, sekolah dan seterusnya. Itu disiplin-disiplin yang dilakukan waktu kecil. Rasanya tidak nyaman, anak-anak kecil seringkali berontak. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua itu menolong anak itu pada akhirnya bisa mandiri dan bisa mendapatkan kebaikan di masa yang datang. Ya, ada perbaikan perilaku, ada karakter yang baik. Pada akhirnya itu kan kepentingan buat anak itu sendiri. Ya, disiplin-disiplin di dalam kehidupan kita yang terjadi. Ya mungkin ada hal-hal yang kita tidak nyaman. Seperti Allah merendahkan hati Israel dengan kelaparan, dengan kehausan. Perjalanan padang pasir yang penuh dengan ular kalajengking. Peperangan itu mendisiplin mereka untuk tetap mematuhi perintah Tuhan. Ya, agar mereka hidup terus bergantung pada Tuhan. Agar mereka terus tidak melupakan Tuhan. Agar mereka terus hidup mentaati Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani berkata, seperti seorang ayah mengajari anaknya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Allah, didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, sebuah hal yang mendorong kita untuk mempercayai Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Allah, didikan Tuhan. Jangan putus asa. Saya percaya bahwa Tuhan itu peduli terhadap hidup kita, mengasihi hidup kita. Agar kita ini memiliki masa depan yang penuh harapan. Agar hidup kita ini cocok buat kerajaan surga, maka ada disiplin-disiplin yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Kemarin kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa, ya pesawat yang hilang dan kemungkinan hancur. Ya, dia menyimpang jalannya. Entah navigasinya, entah apa. Demikian juga kalau kehidupan kita tidak ada disiplin daripada Tuhan. Ketika kita di dalam dosa dan terus kita berjalan dalam dosa, pada akhirnya apa? Kita celaka. Tuhan disiplin kita. Bangsa Israel yang tidak taat, mengomel, Tuhan disiplin. Ya. Pada akhirnya sebenarnya apa yang Tuhan lakukan itu untuk kehidupan kita yang penuh harapan. Ya, kehidupan yang cocok bagi kerajaan surga. Karena ayat selanjutnya berkata demikian. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Ayah kita itu kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Hidup saat ini, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Disiplin yang ada membuat kita beroleh hidup. Kita harus takut pada Tuhan.
harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan berkata, sebab mereka itu mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ayah kita mendidik kita dengan segala hal yang dia anggap baik. Tetapi Allah, ya Tuhan kita, mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bukankah di dalam kerajaan surga, semuanya kudus, tidak ada dosa di sana. Tuhan mendisiplin kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Selanjutnya firman Tuhan berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Dia. Ketaatan itu ya dihasilkan daripada disiplin-disiplin yang mungkin saat ini kita rasa itu berat. Tetapi lihatlah, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa taat? Mari kita mencontoh daripada Yesus. Banyak kebenaran firman Tuhan yang kita harus belajar. Tuhan sendiri, Yesus sendiri belajar. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus belajar menjadi taat. Apa enaknya sih mati di atas kayu salib? Di dalam kehidupan kemanusiaannya itu tidak nyaman, sakit, menderita. Dan tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal itu. Tapi dia belajar taat. Yesus kita belajar taat. Seringkali dalam kehidupan kita, memang kita tidak bisa sempurna di dalam melakukan perintah Tuhan. Tetapi niat hati kita untuk taat akan firman Tuhan dihargai oleh Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan menolong kita untuk taat dalam firman Tuhan. Di dalam bisnis kita bisa taat akan firman Tuhan. Sebagian orang berkata, bisnis kalau tidak nipu atau tidak jujur ya, kita tidak untung. Mari kita taat. Biarlah timbangan kita, timbangan yang benar. Di dalam keluarga, mungkin ada masalah. Suami istri bertengkar. Ya. Firman Tuhan ngajarin kita untuk saling mengampuni. Untuk saling mendoakan. Dan Tuhan tidak menghendaki perceraian terjadi. Taat. Jangan hanya berkata, kalau ketaatan itu menguntungkanku, aku akan lakukan. Tapi tidak menguntungkan, lihat dulu. Mahasiswa-mahasiswa, ya, nilai tinggi, ya itu harus dikejar. Tapi kalau engkau dapatkan dengan mencontek, apakah itu menunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan? Orang-orang tua dalam kehidupannya, ya, seringkali mungkin di dalam bisnis kita berkata, kalau kita tidak nyuap, kita tidak dapat keuntungan, kita tidak dapat bisnis yang ada. Tapi maukah kita belajar? Saat ini hidup kita ini ditantang. Ketaatan itu adalah kepilihan kita. Taat kepada Tuhan kita atau kepada pikiran kita, keinginan kita. Memang kita perlu Roh Kudus untuk memampukan hal ini. Seringkali kita ini sudah tahu, ya, tapi kita tetap melanggar. Ya, bukan kita tidak tahu, tapi kita tidak mempedulikan. Karena memang kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Kita perlu Roh Kudus, tolong aku mau belajar taat. Di awal tahun ini, baiklah kita belajar taat sama Tuhan. Kita akan lewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya apapun masalah yang ada, disiplin Allah yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan tetap tolong kita dan perhatikan kita. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan akan mendatangkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, belajar. Ya.
Orang percaya harus terus belajar menjadi taat. Dan Tuhan sendiri memberikan contoh. Yesus memberikan contoh. Dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Firman Tuhan ini mungkin keras buat kita. Ya, bukan berkat, bukan hal-hal yang kita supaya kita ini nyaman. Tapi ini adalah bentuk dedikasi kita kepada Tuhan. Ketika ketaatan kita berikan kepada Tuhan itu membuktikan kita mencintai. Ketaatan bukan karena takut. Tidak beribadah, tidak diberkati Tuhan. Tidak memberi persembahan, tidak diberkati Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk berkat Tuhan, bukan. Tetapi kita taat karena kita cinta sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan kita karena kita cinta sama Tuhan. Seperti Yesus taat di atas kayu salib. Biarlah kita terus belajar untuk taat seumur hidup kita kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kita. Dan Tuhan dipermuliakan melalui hidupan kita. Amin untuk firman.